berkecimpung di dunia hutan dan binatang. Beliau ini punya kukang kopi, ya, memberikan sebagian keuntungan kopi-kopinya, kedai kopinya, atau kopi yang dijual untuk pelestarian kukang. Nah, beliau ini adalah penggiat, ikut dalam komunitas penggiat pariwisata Indonesia. Dan dalam kurikulum vitae-nya beliau ini terlibat banyak dalam penelitian-penelitian berskala internasional dengan peneliti-peneliti dari negara asing tentang binatang dan tanaman di Indonesia. Dan beliau juga aktif membantu Kopi Karo. Karena selain memiliki kedai kopi, beliau ini adalah dulunya tour guide untuk lingkungan hidup hutan, dan sekarang mendedikasikan dirinya, salah satunya adalah memulai tur Kopi Karo. Ini adalah sebuah peluang sebetulnya yang dilihat oleh beliau, bahwa kopi itu selain sebagai produk minuman disajikan di meja kedai, juga bisa menjadi produk turisme. Di negara-negara yang perkopiannya sudah cukup bagus seperti Kolombia, itu di kebun kopi itu ada penginapan. Orang datang khusus ke kebun kopi itu tuh inap dan hidup seperti petani kopi, memasak kopi, memetik kopi, mengolah kopi, sangrai kopi, tumbuk kopi, kemudian minum kopi. Apa yang mereka sudah lakukan sebetulnya di Indonesia juga ada, di Semarang itu ada, Jember itu ada. Nah, hal inilah yang ingin kita serap sesudah kopi kita. Pegang Impal Jepta tadi, wah ini sangat menarik sekali begitu. Kemudian yang kedua yang saya apresiasi adalah personalnya sendiri, Impal Jeptanya sendiri yang begitu sangat menarik sekali menerangkan tentang kulit sapi tadi begitu. Dia juga sangat seperti tadi digejap-gejapkannya sangat diresapi sekali, utama kita gitu ya, di mana kita akan berbicara tentang Kopi Karo dan tur begitu ya. Jadi selama ini juga sering kita diskusikan mungkin dengan Bang Adven juga dan teman-teman yang lain gitu, bahwa kopi itu tidak bisa berdiri sendiri begitu kan, harus ada pendampingnya dia supaya lebih menarik begitu. Jadi hari ini kita berbicara bagaimana kopi itu disandingkan dengan dikemas dalam pariwisata lah begitu. Jadi tadi juga disampaikan kalau itu satu peluang begitu yang bisa kita manfaatkan. Nah, selain mengangkat kopinya sendiri, ya kita juga bisa menambah nilai tambah dari kopi itu melalui pariwisata begitu. Jadi hari ini kita bincang-bincang santai saja. Kalau seperti kata Bang Adven tadi, kemarin itu kita sedikit akademis lah gitu. Bang Rudianto Sembiring ini begitu seorang tourism aktivis begitu ya. Dia gabung di komunitas penggiat pariwisata Indonesia Tourism Activist Community begitu ya. Nah, dan kemarin juga saya bilang, Bang, saya juga pengen tahu Abang lebih jauh begitu kan. Bisa kirim CV Bang gitu kan. Wah, dan beliau dengan senang hati begitu ya. Dan senang hati ngirimkan gitu, dan saya sangat impresif sekali lah melihat kurikulum vitae beliau begitu ya. Nah, ternyata beliau ini banyak sekali seperti yang tadi sudah disinggung Bang Adven tadi, kolaborasi dengan researchers begitu ya, dengan peneliti, dan penelitinya itu enggak kaleng-kaleng begitu, bukan sembarangan begitu, dari Princeton University begitu kan gabungnya gitu kan. Kemudian ada lagi dari mana ini? Ada lagi dari Filipina juga ada begitu ya. Kemudian pokoknya luar biasa lah, dengan Universitas Jerman juga ada begitu. Jadi saya buat, luar biasa ternyata orang-orang di komunitas kami ini begitu. Semuanya punya nilai tambah begitu. Dan wah, senang sekali lah bisa gabung dengan komunitas ini gitu kan. Jadi Bang Rudianto sendiri, beliau lahir di Medan ya. Medan 22 Oktober tahun 1974. Dan beliau juga pendidikannya itu adalah terakhir itu di diploma begitu ya, di Gajah Mada High School Diploma Medan begitu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali kolaborasi peneliti dengan peneliti luar itu banyak sekali begitu ya.
mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2020 ya. Ini saya lihat terakhir ini beliau ini gabung dengan interview with Brock Nicholas Nature di podcast mengenai ini palm oil begitu ya, mengenai kelapa sawit begitu ya. Jadi luar biasa sekali beliau begitu ya, dan seperti tadi beliau juga adalah seorang tour guide begitu. Jadi kita ingin mendengar dari beliau bagaimana pandangannya tentang tur Kopi Karo ini begitu ya. Bagaimana mengemasnya menjadi satu kegiatan yang menarik yang bisa juga mengundang wisatawan dari luar negeri gitu ya. Dan harapannya tidak hanya luar negeri, orang dalam negeri pun pasti tertarik akan hal ini begitu ya. Apalagi kalau ada storytellingnya seperti tadi. Saya pun yakin gitu ya bahwa Kopi Karo ini pun ada storytellingnya begitu. Dan Bang Rudianto sudah menyiapkan itu di slide presentasinya. Jadi salut sekali saya gitu kan. Ini materi saya pal kata Bang ini kan. Waduh gokil sekali gitu kan. Jadi setelah saya baca-baca, wih menarik sekali gitu. Ada storytellingnya juga gitu. Dan itu kalau ditawarkan ke orang-orang luar ya pasti akan menarik begitu ya. Kalau dikemas dengan baik begitu ya akan istilahnya pasti repeat order juga ini kayaknya apa namanya kegiatan wisata yang dikombinasikan dengan Kopi Karo ini begitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi begitu ya, kami persilahkan untuk impal kami Bang Rudianto untuk menyampaikan materi itu Bang. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Silakan Bang. Terima kasih sebelumnya buat panitia Bang Adven dan juga teman-teman semuanya, Bang Agus, dan juga ini buat Mama, ini senior, jadi nggak bisa macam mana saya bilang senior di Himpunan Pariwisata Indonesia, Mama Tersek Ginting, kita hanya sharing pengalaman, kita nggak mau mendahului senior. Terima kasih juga buat teman-teman dari Skopi dan juga ini siapa Pak Joni, Pak Mogi dan juga teman saya Mbak Lastri Toha, penggiat pariwisata juga dari Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang lain juga nanti bisa hadir menyusul. Sesuai dengan informasi yang disampaikan Bang Adven kepada kami terdahulu bahwasan tentang Tour Kopi Karo, khususnya dan umumnya tour kopi, wisata tour kopi di seluruh Indonesia nanti ke depannya. Mungkin ada presentasi yang kami sampaikan kemarin melalui PowerPoint, ya kalau bisa disampaikan dari PowerPoint juga lebih bagus, nanti akan kami jelaskan sedikit tentang tour kopi. Jadi kita akan membicarakan tour Kopi Karo dulu dari hulu sampai ke hilir. Jadi di tour Kopi Karo ini nanti kita buat secara simpel saja melalui itinerary karena kita berhubungan dengan wisata. Jadi kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Kopi Karo. Kopi Karo adalah suatu jenis kopi Arabica, khususnya di Kabupaten Karo ada penanaman kopi dua jenis, yaitu Robusta dan Arabica, tapi tanaman yang paling banyak jenis kopi Arabica yang ditanam para petani Karo. Mungkin secara presentasi sudah teman-teman sudah lihat Kopi Karo ada di presentasi mengenai lokasi penanaman, lingkungan dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini tidak perlu panjang lebar kami jelaskan. Mungkin panitia sudah share PowerPoint-nya kepada teman-teman. Lanjut Bang Agus, langsung foto dokumen dalam suatu wisata atau perjalanan wisata, khususnya untuk teman-teman dari wisatawan dari luar, itu yang mereka carinya itu wisatawan atau objek wisata yang unik ya, karena kita bicara dengan kopi, khususnya Kopi Karo, tour kopi. Jadi kita mulai dulu dari hulu, yaitu dari proses penanaman. Dari proses penanaman, pengenalan Kopi Karo kepada tamu,
ya, yaitu mulai pemetikan ceri dan pemetikan ceri, setelah pemetikan ceri, pengupasan dari ceri tersebut kulitnya ya dilakukan secara manual atau tradisional. Bisa dilihat teman-teman dari slide PowerPoint itu acara ini secara tradisional. Sebagian foto kita kutip dari dokumentasi fotoskopi juga. Terima kasih buat teman-teman Skopi juga. Ini foto kita ambil dari Skopi sebagian. Untuk seperti kemarin kita membawa tamu, itu sebenarnya di Juma Raja itu pengenalannya sudah semi modern. Mulai dari pengambilan tetap tradisional, tapi pengolahan kopinya sudah modern. Jadi kedepannya kita harus menyediakan proses tradisional seperti kalau di Tanah Karo itu untuk mengolah atau mengupas ceri menjadi gabah, itu dari tradisional itu ada alatnya seperti di gambar. Dari sepeda biasanya itu mengupasnya itu, dan setelah itu kita jemur. Setelah jemur untuk mengupas kulit ari dari gabah tersebut, ya pakai lesung. Lesung untuk mengubah dari gabah menjadi green bean. Itu setelah dijemur terlebih dahulu gabahnya, mengubah menjadi green bean itu dia menggunakan lesung, ditumbuk pakai lesung. Begitu juga dulunya juga sebelum ada itu pengupas kulit dari ceri itu juga pakai lesung juga. Sekarang dia udah lebih bagus lagi pakai mesin sepeda. Dan lebih modern lagi udah pakai mesin, sudah tidak pakai pengait sepeda lagi. Kalau dulu dari ceri dan juga dari gabah ke green bean tetap pakai lesung. Lanjut Bang. Lanjut ke slide. Ini pemetikan ceri. Lanjut Bang. Untuk seperti yang diinformasikan kemarin, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Ini contoh saja itinerary-nya. Contohnya kita membawa tour tamu, ya ketemu tamu di hotel atau di di airport. Kita bawa tamu ke lokasi tujuan, dalam hal ini karena kita perlu mendiskusikan tentang tour Kopi Karo. Jadi kita bawa langsung ke Brastagi. Kita tawarkan alternatif, bisa di hotel, bisa juga tinggal di rumah warga, tergantung bagaimana dealing kesepakatan sebelumnya dengan tamu, apakah mereka di hotel atau tinggal di rumah warga sebelum melanjutkan tour Kopi Karo. Mungkin step-stepnya kita sudah bisa lihat di slide itu. Ya, pertama tamu kita bawa ke kebun kopi, kita jelaskan apa itu Kopi Karo, lalu kita gabung dengan petani, mereka suruh untuk petik kopi secara manual dengan alang-alang, along-along kalau kita bahasa Karo, kalau bahasa Indonesia itu seperti ember. Ember, kita petik kopinya, baru setelah itu kita kita masukkan ke ember, baru direndam, dikupas, baru direndam satu malam, dan juga dijemur sesuai dengan kadar air ya seperti 13-12%. Setelah itu proses menuju dari gabah ke green bean. Lanjut Bang, mungkin nanti kita perbanyak diskusi saja ini mungkin. Setelah itu pengupasan tadi sudah kita jelaskan. Ini mungkin lanjut lagi.
Ini seperti gambar tadi yang kita jelaskan tadi, ini ada di ALU. Jadi seperti kami jelaskan tadi bahwasanya lebih bagus, lebih menarik itu membawa tamu itu yang paling intinya utama itu seni perlihatkan keunikan dari suatu desa atau pertanian kopi yang kita bawa itu adalah tradisional atau alamiahnya. Kalau modern seperti roasting yang modern dan lain-lain itu mereka sudah punya. Itulah yang nanti kita tingkatkan, kita coba kombinasikan dengan teman-teman kelompok tani di Jumaraja ataupun petani kopi di Tanah Karo supaya mereka memfasilitasi alat-alat tradisional. Mungkin di Lingga masih ada juga, atau juga di Dokan itu masih ada itu lesung panjang hanya sebagai artifisial atau hanya sebagai artifisial saja, pinomat atau paling tidak sebagai sarana untuk artifisial tamu, bagaimana mengolah kopi dari ceri ke gabah, dari gabah ke green bean, dan dari green bean ke roasted bean atau kopi panggang, dan dari kopi panggang ke bubuk langsung seduh, dari bubuk bisa langsung kita seduh ke cangkir. Ya, kalau dari setelah tadi dari gabah ke green bean itu biasanya dengan lesung setelah dijemur, dan dari green bean ke roasted bean atau kopi panggang itu secara tradisional itu biasanya digongseng kalau di Tanah Karo zaman dahulu, atau sekarang mungkin masih ada juga yang dari kopi tadi yang sudah green bean dia digongseng untuk menuju ke roasted bean. Setelah itu dari roasted bean juga cara tradisionalnya bukan pakai mesin giling, itu secara modern, pakai alu juga. Zaman dulu masih pakai alu seperti yang dipoto juga untuk menjadi bubuk kopi panggangnya. Baru setelah itu diseduh. Lanjut, Bang. Ya, mungkin secara singkat itu saja pengenalan yang bisa kami ceritakan, karena umumnya mungkin senior kami Mama Tersek nanti mungkin lebih bisa menambahi, karena pengalaman dari Mama Tersek Ginting itu lebih banyak dari kami. Biasanya kami lebih to the point di lapangan, lebih enak menjelaskan kepada tamu daripada teman-teman mungkin ya. Tapi ini hanya secara singkat saja, karena apapun nanti ceritanya di lapangan lebih menarik. Ini kami hanya secara sharing pengalaman untuk menceritakan kepada teman-teman bagaimana kita menghandle tamu. Ya, prioritas kalau bisa kita informasikan, kita dulukan bagaimana apa yang budaya kearifan lokal di suatu desa, di suatu petani, itu yang lebih kita tonjolkan daripada mengenai hal-hal berbau modern. Ya, tidak terlepas itu sangat terkonektivitas antara peralatan sarana prasarana modern dan tradisional. Nah, mungkin sekian dulu. Mungkin kita perbanyak nanti diskusi atau di diskusi sharing dan juga bertanya. Ini foto di Dokan ya, di Dokan ya, kita membawa tamu di Dokan, mungkin dekat rumah adat ini ada itu masih alu. Alu ini digunakan juga untuk padi ya, dari di samping mengolah kopi. Ini juga alternatif. Ini masukan buat teman-teman juga. Tamu yang paling menarik itu adalah seperti ini, contohnya membuat keranjang ya. Tamu kita dari Australia membuat ini, dibawa di Sukamakmur, membuat keranjang
keranjang kirim. Biasanya di daerah Sibolangit, daerah sekitar Sukamakmur itu membuat keranjang untuk hasil-hasil pertanian di Tanah Karo seperti jeruk, sayur-sayuran sekitar 60, membuat keranjang 60 kilo. Nah, jadi kombinasi tor kopi nanti seperti di Jumaraja itu juga ada pembuatan keranjang. Jadi juga bisa setelah kombinasi Tor Kopi Karo, kita kombinasikan dengan wisata hiking Gunung Sibaya dan juga agrowisata sayur-sayuran yang ada di sekitar Brastagi. Mungkin begitu saja secara singkat mungkin Bang Agus. Ini ada contoh, bukan contoh, hasil produksi dari kopi Jumaraja. Jadi teman-teman bisa membeli produk kopi Arabica Karo Juma Lestari yang bisa dihubungi langsung kepada panitia maupun juga tukang kopi kami. Tentu saja tukang kopi donasinya 20% untuk pelestarian tukang kopi. Tukang hanya sebagai brand nama, bukan dari kotorannya, hanya sebagai brand kopinya saja. Dan sekian Bang Agus, mungkin diperbanyak di sharing saja nanti atau pertanyaan. Terima kasih. Oke. Jujur, terima kasih Bang Rudi yang sudah menjelaskan tentang bagaimana mengemas satu tur yang bisa memanfaatkan kopi sebagai salah satu komoditinya begitu. Jadi sangat menarik sekali apa yang sudah dipaparkan Bang Rudi tadi. Tentu banyak pertanyaan dari kita semua bagaimana harusnya mengemas ini supaya lebih menarik lagi. Jadi ini kami mungkin silakan Bang Adven. Diskusi juga gitu ya. Iya, kita diskusi aja santai aja apa yang kira-kira timbul dalam hati yang ingin kita lebih perjelas. Silakan aja. Saya tidak bertanya ke Bang Rudi. Oh gitu, oke. Saya bertanya kepada Kila Terseginting. Ini bagaimana pengalaman di Lingga? Karena Lingga ini kalau desa turisme, Jumaraja itu tidak desa turisme tapi desa kopi ya. Sekarang berusaha menjadi desa wisata berbasis kopi, berusaha. Tetapi Lingga ini desa wisata. Pertanyaan saya adalah sejauh manakah selama ini turis-turis yang datang ke desa Lingga itu diarahkan untuk memahami kopi Karo di Lingga? Itu pertanyaan saya untuk Kila Terseginting. Bujur. Oke, Bujur Bang Adven, mungkin bisa kamu langsung jawab Pak? Bisa ya. Iya, silakan Pak. Kunjungan kepada para turis, sering juga dia minta ke desa-desa Lingga, ke perkebunan, ke kebun kopi gitu. Tapi menurut yang diceritakan tamu kita, jangan kalau kopi kita itu kan kita tanam itu bekas tanaman jeruk 10 tahun sampai 15 tahun gitu. Setelah itu kita tanam kopi, berarti pestisida yang melekat di tanah itu. Jadi kopi itu dia minta supaya jangan ditanam di situ karena walaupun ada di buahnya sudah mengandung pestisida katanya. Jadi baiknya kita tanam jangan bekas tanaman jeruk. Jangan seperti kita menanam, jangan ya kita menanam bukan kebun kopi. Kalau kebun kopi itu kan rapat dia, tetapi kita aturlah jaraknya. Tapi apa namanya? Jangan dikasih pupuk, tetapi kita kasihkanlah sebagai pupuk kandang supaya buahnya dapat terjamin dan sudah dia sebagai kopi organik dia. Jadi layak dikonsumsi.
Jadi walaupun sudah pan kopi kita, tetapi nanti dicek gitu, ada mengandung pestisida kalau pada tanaman jeruk tadi kita tanya. Nah, jadi seperti halnya pernah kami melihat kopi ke Takengon, memang itu kopinya itu langsung dikirim ke Amerika. Pernah saya dengan orang Amerika ke sana, dia membeli kopi, dia yang menampung kopi itu di Amerika dengan harga kalau 30.000 waktu itu kopi 1 kilo di sini, kami jual ke sana sampai 120.000 1 kilo katanya. Nah, jadi itu jauh sekali perbedaannya. Nah, jadi marilah kita belajar dari orang yang di Takengon itu supaya kopi kita pun ya artinya bisa disamakan harganya dengan mereka kan. Jadi turis yang datang ke Lingga, di samping dia melihat rumah adat, budaya, setelah itu kita ceritakan sama mereka, dia minta juga keliling ke hutan. Bawa ke hutan. Dan di samping itu, kita menunjukkan kopi, bagaimana kopi kita. Jadi dia teliti, ini kekurangannya katanya. Ini pencegahan, begini caranya untuk mencegah cicit itu, supaya jangan cicit itu mengganggu kopi kita. Jadi begitulah dulu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Oke, jujur Pak, makasih. Ya, begitu kira-kira Bang Adven. Jadi memang sedikit tambahan begitu. Jadi sebelum awal-awal saya datang ke sini juga, saya pernah ini juga Bang gitu. Pernah juga meminta Bapak kalau ada turis untuk bisa saya bawa-bawa keliling ke ladang-ladang begitulah. Memang tidak spesifik untuk memperkenalkan kopi gitu ya, tapi ketika ketemu pohon kopi di sana begitu, saya jelaskan juga bahwa ini kopi Arabica khas dari daerah ini begitu. Kemudian bagaimana cara bertanam tanaman-tanaman hortikultura di daerah kita begitu. Sampai juga seperti yang di hutan yang memang masih banyak di desa kita, desa Lingga begitu. Jadi itu jadi sebenarnya kalau saya lihat antusiasme turisnya waktu itu memang sangat antusias sekali begitu, karena pada awal kedatangannya ke Lingga fokusnya hanya untuk melihat rumah adat saja begitu, sama bagaimana kehidupan tradisional di rumah adat itu sendiri begitu. Tetapi ketika saya bawa dia keliling ke kampung itu gitu kan, kita melewati Tapin, tempat mandi, dan saya menerangkan bahwa tempat mandi laki-laki dan perempuan itu berbeda begitu. Kemudian sesama laki-laki pun tidak boleh mandi bersama kalau masih ada hubungan persaudaraan gitu ya. Saya jelaskan kalau dengan mertua kita nggak boleh mandi bersama, atau dengan ipar kita sendiri nggak boleh mandi bersama begitu. Itu sangat menarik sekali. Tanya ke Bang Rudi yang selaku selaku ekspertis di bidang tur begitu. Mungkin ini Bang, kira-kira kendalanya gitu kalau kita ingin ini ada Bang David ini, Bang David Ginting, to everyone katanya. Mana tadi ya? Telat gabung katanya, nggak apa-apa Bang, selamat bergabung. Selamat bergabung Bang David Ginting dari Kamanjahe. Oke, saya lanjut lagi. Kira-kira apa Bang? Bang Rudi, kira-kira kendalanya gitu selama Abang menjadi seorang tour guide begitu, istilahnya kendala kita dalam meramu paket wisata ini begitu Bang. Mungkin untuk kopi mungkin entah baru kemarin di Jumaraja semut-semut aja begitu kan, tidak ada kendala yang terlalu berarti dalam ininya gitu. Tapi supaya nanti tour itu bisa efektif dan baik kita sebagai pelakunya dan konsumennya, wisatawannya juga bisa enjoy juga dan bisa repeat order juga tentang paket kita ini. Kira-kira apa kendalanya Bang? Kemudian
peluangnya sendiri bagaimana kira-kira gitu kan, peluangnya sendiri kalau kita membuat paket wisata ini kira-kira ya menjual nggak gitu, menarik nggak, terus dampaknya ke masyarakat seperti apa? Mungkin seperti itu dulu Bang Rudi, bisa kami jawab sebelum kita nanti tanyakan lagi dari peserta yang lain. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih Bang Agus ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan Bang Agus ini sangat menarik dan juga sangat klasik karena umumnya kendala tur wisata di Sumatera Utara ini ya khususnya itu hanya menurut saya pribadi ya itu tadi hanya dua, yaitu kenyamanan dan keamanan. Tambah satu lagi keramahan. Kenyamanan, keramahan, dan keamanan. Contoh simpel saja ya, umumnya khususnya kita di kabupaten karena kita berbicara dengan Kopi Karo, kita nggak usah melebar dulu ke kampung atau kabupaten kota lain. Khususnya di Kabupaten Karo itu kenyamanan dan keramahan itu sedikit kurang, apalagi keamanan. Contoh sekarang yang di debu-debu itu apa namanya, kemarin sudah di apa namanya itu tiket masuk itu dibilang itu ilegal ya, karena sekarang sudah ada pamflet lagi tuh yang namanya itu pengutipan liar, tapi baru sebulan yang lalu juga kita di situ masuk bawa tamu dikutip lagi. Dan juga itu di mana namanya di depan Taman Menjuah-Juah dulunya itu ada pengutipan retribusi dari Kabupaten Karo Dinas Pariwisata bahwasanya di gerbang itu masuk tamu dikutip. Kita pernah bawa tamu grup dari Singapura, tamu grup dari Melayu Singapura menuju hotel Sinabung Piu. Tapi di situ dia bilang ini retribusi pariwisata. Kita bilang kita bukan mau ke Kundaling tapi mau ke hotel, tapi dipaksa untuk bayar tiket masuk retribusi pariwisata. Jadi saya bilang dengan halus, yaitu orang yang hilir mudik saja kenapa enggak diminta, kenapa mesti kami saja. Jadi tolong, tapi apa jawaban dari petugas ini? Itu lain, kamu nggak boleh gitu, kamu harus bayar, kalau tidak kamu nanti itu mobil bus itu saya lempar pakai batu, katanya. Ya, itu tidak bagus karena tapi setelah itu kejadian itu banyak teman-teman pariwisata juga tidak setuju dengan pengutipan itu, sekarang tidak ada lagi. Dan juga kenyamanan itu tadi karena tamu khususnya tamu asing itu privacy ya, privacy mereka perlu dijaga. Kadang-kadang ya kita seperti yang kemarin kita bawa tamu ke Jumaraja karena foto ada kadang tamu di foto-foto begini. Ada juga tamu yang senang di foto, ada juga yang mereka was-was. Jadi setelah kita informasikan sebelumnya sama tamu bahwasanya apakah teman-teman dari petani ini, karena ini petani kelompok tani bisa memfoto tamu Nicholas, saya bilang boleh mereka foto kamu, ya silakan, karena ini kan yang kamu bilang tadi mereka adalah kelompok tani, ya silakan, nggak apa-apa. Nah, akhirnya dia welcome ya. Begitu juga kenyamanan lainnya, ada juga tamu itu tidak mau banyak pertanyaan dari orang-orang di sekitar selain dari objek yang kita tuju dan juga guide yang mendampingi. Ya, cakapnya kadang kan banyak itu masyarakat berkerumun-kerumun atau itu kadang ada juga tamu malah senang yang begitu, mereka akan sebagai selebritis. Ada juga tamu yang sedikit mereka menjaga privasi mereka, merasa kurang nyaman dengan hal-hal yang demikian. Mengenai kopi juga tadi mungkin sudah kita informasikan bahwasanya ya tetaplah sistem pengolahan kopi tradisional itu tetap kita jaga, tetap kita lestarikan, tetap kombinasi dengan sistem modern. Karena apapun ceritanya ya
teknologi itu tidak bisa kita itu pasti untuk meningkatkan efisien nilai ekonomi, tapi untuk segi wisata itu sistem budaya kearifan lokal, teknis atau teknik pengutipan atau pengolahan kopi secara tradisional itu wajib tetap kita jalankan. Demikian juga masukan tadi atau sharing dari Mama Tersek Ginting mengenai kopi yang ditanam dengan pestisida. Ya, menurut kami ya itu disebut dengan kopi non organik. Kopi yang tanpa pestisida itu disebut dengan kopi organik. Jadi di Tanah Karo itu sudah ada kopi organik yang ditanam di lahan yang bukan bekas jeruk. Walaupun kopi ditanam di lahan yang bekas jeruk, itu tidak apa-apa, itu kita sebut dengan kopi non organik. Malah itu ada satu nilai plusnya. Menurut informasi tamu atau teman-teman lokal penggiat kopi, mereka tester kopi, mereka mengatakan bahwasanya flavor atau rasa kopi Karo itu aromanya aroma jeruk. Mungkin itu ada mungkin pengaruhnya dari unsur tanah yang bekas dari perkebunan jeruk yang ada di Tanah Karo. Mungkin demikian masukan atau sharing tambahan dari kami sementara nih Bang Agus. Ya Bang, jujur terima kasih Bang. Jawaban itu sangat menarik sekali begitu. Satu yang saya garis bawahi tadi Bang yang kami sampaikan gitu kan, bahwa tradisional itu jangan menegasikan yang modern juga begitu. Itu sangat menarik sekali gitu, karena selama ini kan kita ya hanya ingin menjual yang tradisionalnya saja begitu kan. Kita ingin menonjolkan yang tradisionalnya saja gitu. Tapi dari sharing yang kami sampaikan tadi ya kita nggak bisa menegasikan gitu, mengabaikan yang kemajuan-kemajuan teknologi juga gitu. Jadi kalau itu dikombin, ada storytellingnya jadi menarik begitu ya. Tapi kalau dari sisi peluangnya sendiri Bang, gimana menurut lu tentang kopi Karo yang dipadukan dengan tur ini Bang? Sangat berpotensi dan sangat berpeluang sekali Bang Agus, karena sekali kita aku juga baru perdana membawa tamu tur kopi Karo di Raja. Ini nggak lama setelah itu saya posting, cuman ada ini kemungkinan mudah-mudahan nanti juga dari kawan Amerika sudah kontak juga, tertarik. Sebenarnya sebelumnya dia ingin melihat kopi Mandailing dan kopi Lintong, tapi setelah kita tunjukkan foto-foto dokumentasi kemarin di Jumaraja dan juga kita tunjukkan link apa itu kopi Karo, aku suruh dia googling apa itu kopi Karo. Dia sangat surprise karena dia pikir dulu rasa kopi Gayo itu yang lebih sedikit berat seperti rasa coklat itu hanya ditemukan di kopi Gayo dan juga kopi-kopi yang sedikit ada rasa coklatnya seperti kopi Gayo dan Mandailing. Tapi setelah dia googling, saya suruh dia googling, ternyata kopi Karo ini nggak jauh beda, sama rasanya itu khas dengan kopi Gayo, ada rasa coklatnya juga. Jadi itu kopi Karo itu sudah mulai dikenal. Dan juga dalam segi rasa juga tidak kalah dengan kopi yang lebih terkenal dari kopi. Oke Bang, ya jadi menarik sekali. Ya artinya punya peluang yang besar begitu ya. Cuman ya faktor-faktor yang mendukung tadi ya harus benar-benar terjamin begitu Bang ya, khususnya kenyamanan tadi, kemudian keamanan, privacy yang Abang bilang tadi gitu ya. Jadi artinya kita sendiri sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri di sini gitu kan, harus didukung juga oleh
stakeholder yang lain gitu ya. Oke Bang, makasih Bang. Ini jadi catatan sekali gitu kan, sangat menarik. Besar saya sebenarnya adalah apapun kegiatan itu seberapa besar itu nanti mendorong nilai ekonominya ke petani itu naik gitu. Pertanyaannya adalah seberapa besar wisata ini nanti atau yang sudah terjadi. Pertanyaan utama gitu. Tadi saran satu gitu ya untuk mengeringkan di musim hujan, contohnya untuk pengeringan kopi itu sendiri bisa memanfaatkan geotermal gitu ya, karena kita juga punya sumber dayanya di sini gitu. Tapi ada dua pertanyaan di sini, bagaimana luas lahan yang dibutuhkan itu supaya dia bisa jadi satu dikatakan agro. Iya, Bang Agus. Untuk pertanyaan Bang Joni, terima kasih Bang Joni. Silih saja kita, aku bre-bre tarigan. Siap Bang. Sama, nggak usah mama, silih saja lah Bang. Sama. Jadi untuk apa tadi pertanyaannya mengenai area ya? Iya Bang, luas lahannya ideal gitu Bang luas untuk lahannya, wisata gitu. Luas lahannya saya rasa untuk kopi itu tergantung dari bagaimana kreativitas petani untuk mengemasnya. Cuman minimal kalau aku rasa ya pendapat ini dari segi wisata itu seperempat hektar ke atas sudah bisa dimanfaatkan. Bagaimana edukatifnya kreativitas petani membuat tanaman kopinya itu seindah mungkin, dikombinasikan dengan cara teknis dia. Contoh, seperempat hektar pun kopinya kalau dia bisa mengolah, contohnya itu daun kopi itu bisa dimodifikasi jadi keripik. Jadi keripik. Jadi itu sebagai wisata kuliner kopi juga. Itu daunnya tadi bisa dikomunikasi. Begitu juga contohnya, walaupun lahannya seperempat hektar atau setengah hektar, itu bisa juga. Oke, buat teman-teman semua yang di Tanah Karo, betulnya kopi Tanah Karo, Jumaraja atau Gundokan, saya pernah ke sana, malah masuk ke dalam rumah adatnya ya, seluk-beluk dalamnya rumah adat itu saya tahu persis gitu. Kebetulan waktu itu kita juga bawa buyer dari San Francisco bersamaan dengan konsulat jenderal kita di San Francisco. Sebetulnya kalau saya perhatikan potensi ini kalau bicara mengenai wisata, potensi wisata di Tanah Karo itu sangat besar. Kembali seperti tadi Bang Rudianto bilang, tergantung inovasi kita atau kreativitas kita. Kalau kita boleh copycat ataupun katakanlah sedikit plagiat ya, teman-teman sebetulnya bisa belajar dari tempat proses Leo and Lisa. Itu tanahnya nggak luas, hanya memang ada kebun yang bisa dikunjungi oleh wisatawan atau turisme. Sementara yang mereka ingin tahu itu how to process the coffee itself. Jadi mulai dari mengolah tanah, metik, kemudian perambangan, sampai dengan penjemuran. Itu adalah part of tourism sebetulnya. Nah, nanti dari sana bagaimana caranya merosting, tadi juga udah disebutkan, maupun itu pakai alat modern ataupun tradisional, buat saya sama saja. Memang yang untuk tradisional itu bagus sekali untuk menjelaskan bahwa di Tanah Karo itu dulu orang-orang tua-tua atau leluhur-leluhur orang-orang Karo memproses kopinya sedemikian rupa. Sekarang karena ada tuntutan ekonomi beralih ke modernisasi, nggak ada salahnya. Hanya mungkin harus dibuat konsep yang paling bagus. Mungkin ada semacam galeri. Jadi turisme itu setelah dia berkunjung ke kebun kopi, kemudian lihat processingnya kopi itu seperti apa,
digiringlah tourism ini masuk ke kayak semacam galeri kecil. Mungkin di situ bisa jual t-shirt, jual cenderamata, dan kopi-kopinya itu sendiri. Rasanya kalau turis nggak beli satu bungkus atau satu t-shirt, nggak mungkin deh. Gitu. Nah, ini yang harus dijelaskan konsepnya. Sebetulnya banyak sekali. Jadi kalau saya bicara sama Bang Adven itu karena lama di Solo, Wani Piro gitu kan. Hanya memang terfokuskan kalau kemarin saya melihat dari perkembangannya Juma Raja sendiri terlalu memfokuskan ke greenhouse-nya, walaupun itu bantuan. Harusnya jangan berpikir greenhouse-nya saja. Greenhouse itu adalah bagian dari proses, masih panjang itu. Bak perambangannya, kemudian pengeringan, bagaimana memproses natural, bagaimana memproses honey, itu adalah part dari tourism. Karena banyak sekali orang-orang asing yang juga belum tahu pohon kopi itu seperti apa, metiknya seperti apa. Itu sangat banyak ya. Saya kasih satu kiat lagi. Kenapa nggak dibikin program volunteer? Jadi kerjasama, mungkin di sini ada Pak Rudianto dari Kukang Kopi, coba create volunteering. Jadi stay 1 minggu bersama petani. Si turis ini wajib makan atau tinggal di rumah petani. Dia juga belajar bagaimana memproses kopi. Nah itu tarifnya bisa ditentukan. Mau seminggu itu $500 atau $300 atau berapa, terserah. Itu income buat petani. Nah kalau Juma Raja saya melihat ini cukup bagus ya, karena udah ada koperasi lestari apa tuh namanya, lupa lagi saya. Kebetulan tadi juga saya kontak sama Pak Elfran. Saya sendiri juga sudah mempromosikan kopi Juma Raja, kopi Dokan itu ke Amerika dan ke Eropa. Mungkin beberapa hari lalu saya share itu ya, ada foto Karo Highland. Karo Highland itu sebetulnya awalnya saya nggak kenal. Kemudian Juma Raja sendiri tadi juga udah disinggung sama Pak Tersek Ginting ya, Pak Mama apa panggilannya. Memang sekarang orang banyak yang cenderung ke organik, karena non-organik itu kurang begitu diminati lagi sesuai dengan sekarang program Green Energy tadi juga sudah disebut, kemudian mengarah ke climate change, itu juga harus ditanamkan petani-petani di sana. Jangan lupa nanam tegakan-tegakan, karena tanpa tegakan kopi juga percuma, akhirnya bisa gagal panen. Seperti itu. Nah, memang kopi Juma Raja dan Dokan yang saya pernah promosikan itu taste-nya agak berbeda ya. Justru orang asing itu banyak sekali yang menyukai, terutama proses full wash dan natural. Kalau untuk honey dan lain sebagainya kurang disukai, karena biasanya kopi-kopi itu di blend. Itu yang pengalaman saya beberapa kali mengikuti eksibisi baik itu di Amerika ataupun di Eropa. Inilah yang perlu dipahami oleh teman-teman semua atau pihak koperasi. Edukasi buat para petani itu penting sekali. Jadi jangan hanya dari mulut ke mulut. Saya sering sekali itu menyarankan, pernah juga terakhir ke Pak Adven sendiri, sering-seringlah datang ke Pak Surip. Karena itu memang mbahnya kopi. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Gitu. Saya cukup dekat dengan Pak Surip, jadi coba itu mumpung beliau masih ada,
ilmunya banyak, digali sebanyak mungkin buat teman-teman di Karo. Mungkin itu dulu Pak Adven yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mungkin next discussion kita bisa sharing lagi yang jauh lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih Kapten Tresna, yang sebenarnya apa yang dikatakan Pak Tresna tadi sudah sudah ramuan satu tur kopi sih sebenarnya tadi gitu ya. Mulai dari, tapi tadi satu yang menarik menurut saya itu yang disampaikan bahwa good agriculture practice itu sendiri pun sebenarnya menarik juga untuk dijadikan satu bahan gitu ya, satu bahan untuk meramu tur kopi ini deh. Jadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Tresna tadi. Terus kemudian ada merchandise begitu ya. Mungkin Bang Rudi sudah menerapkan itu gitu ya di Kukang Kopi yang ada t-shirtnya juga gitu ya. Jadi kalau akhirnya tidak hanya kopi sendiri sama turnya begitu, tapi ada juga perintilannya seperti merchandise juga yang bisa menjadi nilai tambah begitu untuk membuat tur kopi itu tadi jadi lebih menarik begitu.